Oke, di sini gua akan menjelaskan mengenai penggunaan ClickUp supaya teman-teman semua bisa ngerti, bisa tahu gimana sih cara penggunaan ClickUp yang benar gitu. ClickUp ini buat apa sih gitu. Ini gue udah punya aplikasi ClickUp ya, gue yakin teman-teman juga pasti punya. Kan kemarin gue udah bilang ya buat download gitu ClickUp-nya. Jadi sini kita anggap teman-teman semua udah punya ClickUp-nya, udah daftar, udah masuk juga ke space-nya. Kita akan masuk dulu ke ClickUp-nya. Oke, ini tampilan depan kalau teman-teman baru pertama kali pakai ClickUp. Ini tampilan depannya. Kita lihat di sini. Nah, ini ada yang gue buat. HKP Production 24 garis miring 25. Ini space yang punya kita di HKP. Tapi gue bakal ngasih contohnya bukan yang di sini. Gue bakal ngasih contoh yang di Kominfo. Kenapa? Karena yang di Kominfo itu udah ada isinya. Udah banyak banget isinya. Jadi bakal lebih enak ngejelasinnya di situ. Kita bakal buka. Nah, di sini gue ada 4 ya, ada 4 workspace. Workspace pertama ada Akbar University, ini workspace pribadi gue. Ini punya gue pribadi, tempat gue biasanya kalau gue punya tugas kuliah gue bakal taruh di sini nih. Due date-nya kapan, gue pengen ngerjainnya kapan, brief ngerjainnya gimana. Kan ada tuh biasanya kita disuruh buat jurnalnya apa gini gitu kan, disuruh buat artikel. Nah, gue jelasin pokoknya di sini ada briefnya, itu nanti gue masukin ke deskripsi, baru gue pasang due date dan segala macamnya. Jadi sebagai pengingat gue sendiri. Dan lalu di sini ada Himakopi Production Workspace, ini dari yang periode sebelumnya. Ada Himakopi PTIK, ini punyanya Kominfo, dan HKP Production ini yang punya kita. Punya HKP Production sekarang. Nah, gue bakal jelasin di Himakopi PTIK ini. Kita masuk dulu ke Himakopi PTIK. Oke, gue nge-lag. Nah, ini kalau misalnya memang kita udah pakai nih ClickUp ini agak lama. Kalau misalnya memang udah agak lama, kayak gini isinya. Recent ini yang terakhir kali dibuka. Nah, gue terakhir kali dibuka itu ada rangkuman pelatihan copywriting, dokumentasi pelatihan copywriting, welcome meeting, dan lain-lain nih. Kalian bisa lihat sendiri lah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih recent yang baru gue buka. Tapi bukan ini penjelasannya nanti. Pertama, gue bakal ngejelasin dulu di titik ini. Gue bakal ngejelasin titik ini dulu. Titik 3 di garis, titik 3 di atas kiri. Nah, ini di bagian atas, ini nama workspace-nya, Himakopi PTIK, ada search, lalu ada home tuh ya, ini home. Ada inbox itu sebenarnya ada di sini, ini ada inbox ini buat komentar-komentar. Nah, ini ada beberapa komentar-komentar mengenai task itu tugasnya. Di sini tuh, itu ada di inbox. Lalu gue jelasin di bawahnya ini aja dulu deh. Ada my list ini tugas kita apa. Jadi kalau misalnya lu pengen simple gitu, kayak pengen buka ClickUp terus langsung tahu tugas lu apa aja yang ada di ClickUp ini, ya lu bukanya tadi di my list nih, di my list ini. Nah, gua belum ada ini karena gua di Kominfo belum sebagai orang yang ngerjain tugas. Gua kemarin cuman ngasih tugas gitu. Jadi kalau misalnya sedikit info aja, kalau misalnya di Kominfo Himakopi sekarang itu, Himakopi bukan sekarang sih, kayaknya kemarin juga kayak gitu. Kalau di Kominfo itu ada 2, ada kreatif, ada media. Media itu yang tugasnya bikinin task. Kalau yang kreatif itu ngerjain task. Nah, media itu yang bikin brief dan lain-lain tuh media tuh. Task kreatif itu yang ngerjain desain segala macam tuh kreatif. Nah, di sini gua nggak ada karena gua nggak punya tugas. Gue nggak punya tugas apa-apa. Tugas gue adalah cariin tugas buat orang lain. Makanya gue nggak ada di sini. Tapi kalau misalnya kalian punya task, misal script writing nanti punya task gitu ya, buat bikin script atau buat ngebenerin script atau buat revisi script, nanti muncul tuh di sini tasknya apa, gitu. Kita keluar. Ini ada search tadi ya. Search itu ya kita bisa mau nyari apa aja lah mengenai task kita. Terus ada more ini I don't know ini apa, tapi ya kalian bisa explore sendirilah nanti.
Tadi kita balik dulu, kita ke home. Nah, di sini ada favorit. Favorit ini kalau misalnya kita punya tugas yang kita nggak mau lupa gitu ya, kita bisa taruh di favorit. Tugasnya udah banyak banget, dan takutnya ketumpuk segala macam. Nah, kita taruh di favorit ini supaya kita bisa ngelihat tugas itu terus gitu. Kita bisa buka, ketika kita buka ClickUp, langsung nemu tugas yang pengen kita cari itu, yang kita favoritin. Terus ada space, kita favorit. Kita space ini kan namanya workspace ya. Ini secara keseluruhan namanya workspace. Space ini itu per lebih ngerincinya lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada Himakopi PTIK. Ketika kita klik, nah di sini terbagi lagi nih, Himakopi PTIK ini terbagi lagi space-nya menjadi beberapa. Ada general Himakopi space, harvest dan feed kegiatan, pamflet pengumuman, dan lain-lainnya. Ini kalian teman-teman bisa ngeliat sendiri lah, banyak banget nih. Nah, di sini tuh untuk pengelompokannya. Jadi kan tadi workspace itu secara umum ya, ngelihat fitur-fitur semuanya. Space itu yang pertama ada Himakopi PTIK space satunya. Nah, dalam Himakopi PTIK ini ada beberapa pengelompokan lagi. Ada harvest dan feed kegiatan, ada pamflet pengumuman. Ini dibagi berdasarkan PJ-PJ-nya. Jadi kalau misalnya kita di HKP Production sekarang itu udah ada juga. Ini ada space yang ini tapi ini kosong. Ini bisa dihapus saja. Nah, ini kosong nih. Nah, ini tapi kita punya HKP space. Ini ada HKP space. HKP space inilah yang nanti bakal kita pakai. Di dalam HKP space ini ada beberapa nih. Ada producer dan director, terus ada script writing, creative team, cinematographer, audio dan lighting, artistic director, sama editor. Nah, nanti misal gua, Ade Lutfi, BPH, dan Koorkominfo dan Arsya itu akan berada, tugas-tugasnya akan berada di producer and director. Kita orang mau diskusi, kita orang mau apa, itu tugasnya itu ada di sini nanti. Ada di producer dan director. Kita juga ke Feby, Ikrima, Ayu, dan Muhi. Tugasnya itu di sini nanti. Kalau misalnya pengen urusan skrip, itu urusannya di sini. Kreatif tim di sinilah. Ikrima, ada yang gue lupa, Ikrima bukan di script writing ya. Ikrima itu di kreatif tim. Ikrima sama Savana itu di sini nanti tugas-tugasnya. Kalian mau bikin tas apa, terus pengen gua biar notice gimana, itu nanti bakal ada penjelasannya. Tapi di sini nih, tas kalian tuh nanti di sini. Kreatif tim, sinematografer juga di sini. Bang Fawas dan Reski, tugas kalian tuh di sini nantinya. Dan gitu juga sama tim-tim yang lain ya, kru-kru yang lain. Kita next. Sekarang kita masuk dulu yang ke ini, karena yang ini belum ada contohnya gitu, yang di HKP yang kita belum bikin tas. Jadi gue bakal ngasih taunya di Kominfo aja biar gue tahu gitu mau ngasih tugasnya apa, biar gue bisa ngasih gambaran ke teman-teman. Oke, gue bakal ngasih ke harvest dan feed kegiatan. Kita bakal lihat dulu nih di space harvest. Harvest itu kepanjangan dari hari besar, biar nggak kepanjangan dibikinnya harvest. Emang orang Indo yang masuk ke singkat. Nah, kita lihat dulu harvest dan feed kegiatan. Ketika diklik, muncul doh kayak gini. Muncul tas-tasnya. Ini udah baik banget nih tasnya. Seriusan udah baik banget. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada to do, ada complete. To do itu tugas yang mau dikerjakan, baru mau dikerjakan. Nanti ada pembagi-bagian itu, ada to do itu tugas yang mau dikerjakan, in progress tugas yang lagi dikerjakan, terus ada update request itu tugas yang udah selesai tapi masih butuh revisi. Kalau misalnya revisi nanti ada sendiri revision, itu berarti ada revisi. Baru di terakhir ketika revisi udah dikerjain, kita update lagi ke update request. Ketika misalnya udah fix, udah clear, kita baru pindahin ke complete gitu. Nah, sekarang gua kasih tahu, kita sambil ngejelasin gimana prosesnya sampai dari to do bisa sampai ke complete. Gue bakal ngejelasin dalam bentuk membuat task gitu, membuat tasknya.
Karena kalau misalnya lihat di sini, ini semua udah ada nih, udah ada semuanya komplit dan to-do-nya itu semua, nggak ada yang revision, nggak ada yang update requested, nggak ada. Jadi gua bakal bikin task baru. Bikin task baru itu caranya di sini. Ini ada tanda plus ya, kalian lihat. Di sini ada tanda plus nih. Nah, ini kita pencet. Nah, muncullah halaman kayak gini. Ini tandanya, ini halaman untuk kita bikin task. Nah, yang bikin task, kalau di HKP Production yang bikin task itu hanya produser dan director. Produser dan director yang bikin task. Yang lain nggak usah bikin task, tapi gua akan jelasin supaya teman-teman bisa belajar juga gimana sih cara bikin task gitu. Tapi yang lain sebenarnya nggak perlu bikin task. Yang bikin task itu hanya director dan produser. Sekarang kita bikin. Misal di sini gue pengen bikin arahan gitu. Kayaknya bakal lebih enak kalau misalnya kita ngasih contohnya itu di workspace punya kita sendiri. Di HKP Production 24/25. Kita tunggu bentar. Nah, bakal lebih enak kalau misalnya sini gue bakal kasih contohnya. Gue bakal bikinnya di script writing misalnya. Script writing, gue pengen bikin tugas untuk script writing, bikin script gitu ya. Kita bikin task. Nah, ini task name ini adalah judulnya. Judul tasknya apa? Sini gue contohin, gue bikin ini masih kayak nulis. Malah biarin sih. Buatin script. Sebenarnya bakal lebih enak kalau misalnya dikerjainnya, ditulisnya itu dalam huruf besar semua. Kita bikin buatin script film. Oke. Ini tugasnya, nama tugasnya, nama judul dari tugasnya adalah buatin script. Judul dari tasknya itu adalah buatin script. Kita masuk ke deskripsi dulu. Description ini mengenai penjelasan lebih dalam, penjelasan lebih lanjut mengenai tasknya apa. Kalian bisa lihat gimana gue nulis description-nya atau briefnya. Kalian bisa lihat. Gue akan kasih contohnya.
Nah, kurang lebih gitu cara bikin brief atau cara bikin description. Jadi kita bakal ngejelasin tuh secara lebih dalam lagi. Kayak misalnya ini ya, tadi gue bikin buatin skrip film, judulnya. Deskripsinya adalah tolong buatkan skrip untuk film pendek kita. Kan orang-orang nggak, kan dari judul nggak tahu nih ini skrip film buat apa. Nah, makanya dijelasin di sini, ini skrip untuk film pendek kita. Durasinya film ini adalah 15-20 menit. Genre filmnya drama, komedi, dan religi. Nah, terus di bawahnya ada lagi, buatkan skrip dengan cerita sekreatif kalian, tapi sesuaikan dengan beberapa hal, yaitu pertama budget. Ya, seperti yang gue bilang ya ketika kita rapat. Terus ada kemampuan produksi, ketiga durasi, keempat genre, kelima aktor atau talent. Jadi ketika orang-orang yang nanti ditugaskan untuk bikin skrip, yaitu para scriptwriter ini, pengen bikin skrip, itu mereka harus sesuaikan dengan deskripsi atau brief yang ada ini. Mereka harus pertimbangin semua yang ada di sini. Begitu. Ini mungkin untuk penjelasan mengenai membuat deskripsinya. Terus ada, kita lihat dulu di bawahnya ada 8 dates. 8 date ini untuk deadline-nya. Deadline. Ini ada dua ya. Ada due date, ada start date. Start date ini untuk kita ngerjainnya itu kapan. Due date ini untuk deadline ya. Start date ini sebenarnya nggak terlalu penting, tapi bisa juga kita atur, nggak apa-apa juga, boleh juga kita atur kapan sih kira-kira ngerjainnya. Nah, due date ini yang paling wajib untuk kita atur, karena kita harus ngasih deadline-nya kapan, supaya orang-orang ini bisa ngebayangin gitu, orang yang dikasih task, orang yang dikasih tugas ini bisa ngebayangin, oke, gue kerjainnya tanggal segini gitu. Nah, ini kan bikin skrip ya. Bikin skrip itu kita kan sampai masuk lagi, gue minta pokoknya maksimal ketika kita masuk berarti di tanggal 2 itu udah punya skrip. Nah, maka itu kita harus nyiapin dari sekarang, karena bikin skrip itu nggak bisa sekali bikin langsung jadi, pasti harus ada revisinya, ada draft-draftnya tuh. Draft 1, draft 2 berarti itu revisi yang kedua, draft 3 revisi yang ketiga. Buat film pendek kemungkinan sampai draft 3, baru habis draft 3 final draft yang udah fix berarti. Nah, karena itu gua bakal naruh deadline-nya itu agak jauhan. Mungkin gua bakal naruh deadline-nya di hari, agar lebih santai gua bakal naruh di 27 itu di hari Sabtu. Enggak ding, di hari Sabtu biasanya lagi pada liburan. Mungkin gue bakal taruh di hari Jumat. Nah, ini at time ini jamnya. Hari Jumat bakal gue taruh di malam. Mungkin di jam 8. Jam 8.00. Jam 20.00 berarti jam 8 malam. Down. Udah nih, kalau misalnya tanggal udah, jam udah, baru kita pencet down di sini. Nah, ini deadline-nya udah dapet nih. Add recurring ini nggak terlalu penting. Nah, lalu add priority. Priority ini berarti prioritas. Tugas ini seberapa penting sih? Seberapa pentingnya itu dinilai berdasarkan waktunya. Kalau misal kita lihat di sini, karena waktunya ini masih 1, 2, 3 minggu lagi, berarti tugasnya masih agak nyantai. Biasanya tuh kalau misalnya ini kan sekarang tanggal 3 nih. Ini kan tanggal 3. Nah, kalau misalnya tugas itu di tanggal 7 atau di tanggal 6, itu biasanya udah sangat penting. Tapi kalau misalnya masih di barisan ini atau di barisan ini masih seminggu depan atau seminggu lagi, itu penting doang, tapi nggak yang urgent gitu. Kalau udah di sini, kalau udah minggu ketiga itu masih normal, masih ya standar lah. Jadi kita pasang nih add priority-nya. Di sini udah ada pilihannya tuh, ada urgent, high, normal, sama low, sama no priority. No priority ini berarti bukan terlalu prioritas lah tugas ini dibuat gitu. Karena ini tadi normal, kan jaraknya masih 3 minggu, jadi masih normal. Jadi gue bakal taruhnya normal di sini. Tugas ini masih normal. Add text. Text ini berarti tugas ini jenisnya apa gitu. Karena di sini gue bikin contoh, di sini kan teksnya belum ada ya. Ini script. Gue bikin teksnya tagnya pertama sesuai ininya dulu, sesuai siapa yang dikasih tugas, berarti scriptwriter. Terus gue pengen ngasih tag lagi
draft 1. Karena ini kan baru satu nih, berarti kalau misalnya mereka jadi ini baru satu nih draftnya dari skrip itu. Ini draft 1 berarti. Terus gue pengen bikin juga ini kan kalau misalnya kita dalam proses produksi itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap pengembangan 5 berarti ya. Gue bakal jelasinnya 5 tahap. Kalau misalnya teman-teman tahunya mungkin 3 tahap, tapi gue bakal ngasih tahunya 5. Pertama itu tahap pengembangan, yang kedua tahap praproduksi, yang ketiga produksi, yang keempat pasca produksi, yang kelima distribusi. Oke, kita berarti ke pengembangan dulu. Kita bikin dulu aja di sini pengembangan, create, terus kita bikin tadi produksi, kita bikin lagi produksi, kita bikin lagi pasca produksi, udah, lalu kita bikin distribusi yang terakhir, tahap terakhir distribusi. Nah, lalu di sini checklist sesuai dengan tugasnya. Ini kan distribusi, ini bukan tahap distribusi, ini bukan tahap pasca produksi, ini bukan tahap produksi, ini bukan tahap praproduksi, gitu kan. Ini hanya tahap pengembangan, draft 1 dan scriptwriter, tugasnya scriptwriter. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin tag baru, itu bisa di sini. Kayak tadi, kayak gua caranya itu namanya bikin tag baru tuh. Tapi kalau misalnya memang tagnya udah ada, contoh nanti gue pengen bikin task untuk praproduksi, ya gue nggak perlu nulis lagi di sini, gue nggak perlu nulis di sini, nggak perlu. Gue tinggal ngeceklistin bagian ini, gitu. Tinggal checklistin aja. Berarti tandanya itu udah masuk ke tag praproduksi. Jadi nggak perlu bikin lagi kalau misalnya memang udah ada tagnya. Jadi kalian lihat dulu tagnya gitu, jangan dibikin lagi malah kebanyakan nanti kalau dibikin. Kita ini udah ya, berarti ini tagnya 3 aja. Yang pertama scriptwriter, tugasnya buat scriptwriter, terus draft 1 mereka disuruh untuk bikin draft 1. Yang ketiga pengembangan, ini di proses pengembangan. Kita down. Oke, udah dapat nih tagnya, udah ada 3 nih, berarti scriptwriter, draft 1 sama one more, berarti 1 lagi. Add subtask ini kalau misalnya ada dari ini kan tasknya, ini ada subtasknya itu berarti kayak penjelasan lebih rincinya lagi, tapi ini jarang dipakai subtask ini. Biasanya kalau misalnya memang tugasnya itu numpuk-numpuk. Contoh, sebenarnya ini bisa aja dipakai. Contoh, ketika gua buatkan skrip dengan cerita sekreatif kalian, tapi sesuaikan dengan beberapa hal, yaitu budget, kemampuan produksi, durasi, genre, dan author talent. Ini kan berarti ada 5 subtask ini. Gue bakal mungkin bisa juga bikin di sini add subtask. Gue bikin budget itu apa? Gitu, budgetnya, penjelasan tentang budget segala macam, bikin lagi penjelasan, tapi bakal terlalu ribet. Jadi sebenarnya ribet untuk yang bikin task. Kalau buat yang nerima task nih malah lebih enak ya, cuman ya jarang dipakai lah add subtask ini. Kalau misalnya udah semua di sini, ini udah semua nih, kalian jangan lupa kalau misalnya pengen buat skrip ya, tugasin. Ini cara buat ngasih tugas nih di sini nih. Di samping ini cara buat ngasih tugasnya, kita pencet. Nah, di sini gue bakal ngasih tugasnya ke anak-anak scriptwriter. Yang pertama berarti ada Ayu, lalu ada Muhi, lalu ada Feby. Nah, ini mereka bertiga ini adalah scriptwriter. Tapi kalau nggak salah ada Lutfi itu juga pengen bikin cerita juga, jadi bakal gue tambahin juga ada Lutfi. Nah, kesalahan gue di Kominfo, menjadi media di Kominfo, adalah gue tidak pernah ngasih tugas untuk diri gue sendiri. Seharusnya ketika gue bikin tugas kayak gini, ya gue bikin juga gitu, gue checklistin juga punya gue. Tapi di situ gue enggak. Makanya tadi ketika my list nggak muncul tuh tugas gue, nggak muncul tuh tugas yang gue buat.
Nah, kita di sini baru kita down. Ini tandanya udah. Berarti tugas ini ke 5 orang tadi. Oke, ini udah. Nah, ini lalu nih yang tadi gue bilang to do. Ini ada pilihannya, ada to do, ada in progress, ada update task, ada revision, sama ada complete. Sekarang gue jelasin siapa aja yang bisa ngubah-ngubah ini. To do itu adalah untuk orang yang ngebuat task. Jadi director dan produser itulah nanti ketika bikin task pertama kali muncul notifnya adalah to do. Berarti tugas yang pengen dikerjain, tugas yang akan dikerjain. In progress yang ngubah adalah orang yang dikasih task. Di sini karena dikasih tugasnya itu ke scriptwriter, berarti yang merubah in progress ini adalah orang-orang scriptwriter yang ngubah in progress. Siapapun dari scriptwriter gitu. Lalu update task ini ketika scriptwriter udah selesai. Jadi lagi-lagi ini yang ngubah itu adalah scriptwriter yang dikasih tugas. Yang dikasih tugas yang ngubahin ke sini kalau misalnya memang udah selesai. Nah, lalu ada revision. Ini kalau misalnya udah direvisi, lagi-lagi yang ngubah ini nantinya itu yang ngasih task. Jadi produser dan director yang ngasih task, yang bikin tasknya. Kalau misalnya emang ada revisi, mereka ngubahin ini. Oke, ini ada revisi, gua ubah nih ke sini. Lalu kalau misalnya revisi udah dikerjain, nanti scriptwriter ngupdate lagi ke update task ini, update task. Nah, misalnya udah selesai dan udah nggak ada revisi lagi, baru diubah ke complete oleh orang yang ngasih task. Berarti produser dan director yang ngasih tasknya, yang ngebuat task gitu. Scriptwriter nggak boleh nih ngubah ke complete, karena yang punya hak untuk ngubah ke complete adalah yang ngebuat task, berarti produser dan director gitu. Oke, ini down karena dia to do. Habis itu udah kita create, jadi deh task save. Nah, ini muncul deh buatin script film. Kita buka tasknya. Nah, inilah munculnya ketika kalau misalnya tasnya udah jadi. Ini ada ini deskripsinya atau briefnya. Di sini ada statusnya, ini ada judulnya. Ini status, ini yang ditugaskan, ini prioritas, deadline, tag, dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kalau misalnya memang kita mau ada diskusi itu di sini. Tolong ya buatin script sesuai brief. Nah, ini muncul notifnya itu ke 5 orang ini yang akan muncul, yang ditugaskan. Nggak akan muncul ke orang-orang yang tidak ditugaskan. Tapi mereka bisa ngelihat juga. Jadi Bang Pawas, Sang Bima, Ramadhani, ini mereka nanti tetap dapat nih. Mereka tetap bisa nih ngelihat tugas ini. Tapi mereka nggak dapat notifnya karena mereka tidak ditugaskan. Nah, gimana sih kalau misalnya dia tidak ditugaskan tapi dia butuh juga tahu gitu kalau misalnya ada task ini. Yang misal ketika gue misalnya buat ini, berarti kan kayak si Arsyah dan BPH dan Koorkominfo kan berarti harus tahu nih kalau misalnya ada task ini. Kita buatnya di sini. Nah, ini ada yang namanya watcher. Watcher ini berarti penonton. Ini mereka yang tidak ditugaskan tapi mereka dapat notifnya. Nah, orang yang ditugaskan sudah pasti menjadi watching, tapi udah pasti menjadi watcher. Tapi orang yang watcher belum tentu menjadi assign atau orang yang ditugaskan. Kita bisa tambahin di sini. Misal gua berarti mau nambahin Ramadhani Yanwarsyah. Lalu menambahkan Bang Arnan, menambahkan Bang Ajim, sama menambahkan Bang Ian atau Ketum. Nah, yaudah, watchernya berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang dikasih tugas itu ada 5 orang. Begitu. Nah, ini muncul nih nanti semuanya notifnya ke 9 orang tadi. Yang lain nggak muncul nggak notifnya? Percaya atau nggak akan muncul notifnya. Begitu.
Ya semoga penjelasan ini agak jelas, walaupun mungkin tadi ada belibet-belibet. Tapi nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas, teman-teman bisa tanyain aja. Nanti mungkin kita bikin forum, bikin rapat atau gimana untuk penjelasan lebih dalamnya lagi mengenai ini. Ini gue bikin ini supaya ya teman-teman bisa belajar ini tanpa harus kita rapat online gitu. Ini penjelasan secara besarnya gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Semangat semua.